Ojo Dumeh oleh Teddy Sumarno. Sebagai ajudan Pak Harto, saya selalu memperhatikan keberadaan beliau, termasuk pada saat rapat kabinet. Salah satu yang membuat saya penasaran ketika melihat Pak Harto selalu menguasai permasalahan dengan cepat. Ini selalu terjadi di kala para menteri yang membawahi berbagai departemen mengetengahkan berbagai persoalan yang berbeda dan didasari disiplin ilmu yang berbeda pula. Pak Harto dengan tenang mendengarkan semua laporan sampai selesai, kemudian menguraikan arahan yang tepat untuk semua masalah. Pada suatu perjalanan ke peternakan Tapos, saya bertanya kepada Pak Harto mengenai bagaimana beliau selalu bisa menguasai permasalahan dan menyelesaikannya dalam waktu cepat seperti itu. Pak Harto kemudian bercerita bahwa sejak masih pejabat presiden, beliau selalu memanggil dan mendengarkan pendapat para menteri tentang berbagai persoalan, cara-cara pemecahannya, serta alasan-alasannya. Penjelasan dari laporan-laporan itu kemudian disampaikan oleh para pakar ataupun akademisi dari disiplin ilmu terkait kepada Pak Harto. Hal itu berlangsung setiap hari sampai kira-kira 10 tahunan. Selama waktu itu, di samping mendapatkan teori, Pak Harto langsung mempraktekkannya dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengetahui hasil-hasilnya. Jadi, saya ini sebenarnya sudah sama dengan kuliah. Kalau dibandingkan dengan mahasiswa yang mempelajari satu bidang atau disiplin ilmu dan dalam waktu 5-6 tahun mereka mendapatkan gelar sarjana. Kalau saya belajar bermacam-macam bidang disiplin ilmu tetapi tanpa gelar. Memang pertama-tama saya mendengarkan keterangan-keterangan para pakar. Setelah itu gantian saya yang bercerita, memberi penjelasan-penjelasan serta arahan-arahan kepada mereka ataupun para pembantu di kabinet. Begitu ujar Pak Harto. Jadi, salah besar kalau orang bilang Pak Harto sok tahu dan suka memaksakan kehendak. Tidak salah kalau Pak Emil Salim pernah mengatakan bahwa Pak Harto adalah fast learner, seorang yang mampu belajar dengan cepat. Tidak sembarang orang bisa menguasai berbagai masalah dari disiplin ilmu yang berbeda. Saya pikir hal itu didasari oleh ketajaman pikiran dan intuisi Pak Harto yang sangat kuat. Hormat tanpa pandang bulu. Di bulan November 1997, saya mendampingi Presiden ke Cape Town di Afrika Selatan. Setelah pertemuan resmi dengan Presiden Nelson Mandela, Pak Harto mengunjungi perkampungan orang-orang asal Makassar, Sulawesi Selatan, yang telah menjadi warga negara Afrika Selatan. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak Harto ingin membantu koloni asal Indonesia tersebut. Menjelang kunjungan, seperti biasa persiapan berupa surat pengantar dan sumbangan dilaporkan kepada Presiden. Apa yang terjadi? Pak Harto sangat tidak berkenan dengan surat pengantar yang hanya dimasukkan ke dalam map biasa. Setelah diganti dengan map kepresidenan, barulah Pak Harto setuju. Peristiwa itu membuat saya sangat terkesan. Pak Harto pernah memberitahu saya tentang falsafah ojo dumeh atau jangan mentang-mentang. Walaupun bantuan itu untuk orang kecil, namun Pak Harto memberikan penghormatan yang sangat besar terhadap mereka. Ini juga menunjukkan bahwa Pak Harto adalah pemimpin yang sangat menghormati orang lain. Juga menunjukkan beliau memegang prinsip menyatunya kata dengan tindakan. Awas pilar. Di saat senggang, suatu sore Pak Harto mengajak saya ke Binagraha. Ternyata beliau ingin mencoba sepeda motor besar yang telah dimodifikasi dengan kursi tambahan atau seat span. Ini agar Pak Harto lebih aman apabila mengendarainya. Saya diperintahkan duduk di kursi tambahan dan Pak Harto membawa motor besar itu
berputar-putar di Bina Geraha dan Istana Merdeka. Pak Harto nampak sangat senang. Dari perlahan, beliau menambah kecepatan, kemudian menurunkannya kembali sembari belok kiri, belok kanan. Mendadak, saya sangat kaget ketika motor besar itu akan lewat di antara dua pilar di Istana Merdeka. Posisi Pak Harto memang pas di tengah-tengah antara dua pilar itu. Namun seat span mengarah tepat ke salah satu pilar. Refleks saya menyentuh tangan Pak Harto dan berteriak, "Pak, saya bisa kena pilar." Dengan respons yang cepat pula, Pak Harto membelokkan motor sedikit ke kanan dan selamat. Seat span tidak terkena pilar. Setelah itu, Pak Harto tersenyum dan berkata kepada saya dalam bahasa Jawa, "Aku lali nek ono kursi tambahan." Saya lupa kalau ada kursi tambahan. Ternyata Pak Harto juga bisa lupa dan perlu diingatkan. Alhamdulillah kami sempat mengelak. Apabila motor besar itu membentur pilar, tamatlah riwayat saya sebagai ajudan. Saran yang rasional. Suatu ketika, rombongan presiden naik helikopter menuju suatu acara di Tasikmalaya. Di Bandara Tasikmalaya, sambil menunggu waktu, saya yang berasal dari Angkatan Udara secara naluriah melihat, memperhatikan, dan memantau cuaca yang sedang musim penghujan saat itu. Tempat acara telah disiapkan di daerah perbukitan. Secara visual, saya melihat awan yang cukup tebal. Saya mengharapkan awan-awan tersebut kena panas, dan biasanya setelah itu, awan-awan akan bergerak naik. Dengan begitu, tempat acara bisa dilihat dan bisa didarati helikopter. Tetapi, awan masih saja tebal. Ketika saya bertanya, base cloud atau batas awan masih lebih rendah dibanding ketinggian tempat acara. Tower menginformasikan kondisi itu akan bertahan lama. Saya pun melapor kepada Pak Harto. Saya menyarankan beliau tidak melanjutkan penerbangan ke tempat acara karena akan sangat berbahaya. Tentu saja pihak penyelenggara masih tetap mengharapkan rombongan bisa melanjutkan penerbangan ke tempat acara. Namun Pak Harto memutuskan kembali ke Jakarta. Pak Harto pun memberikan arahan kepada penyelenggara untuk meminta maaf kepada yang hadir, karena Presiden tidak bisa melanjutkan penerbangan disebabkan cuaca yang tidak memungkinkan. Acara dilanjutkan oleh menteri tertua yang telah tiba lebih dahulu di tempat acara. Dalam konteks ini, saya merasakan Pak Harto adalah pemimpin yang mau mendengarkan, percaya, dan bisa menerima saran dari bawahan, apalagi jika saran tersebut memang rasional. Marsikal Madya TNI Angkatan Udara Purnawirawan Teddy Sumarno menjadi ajudan Presiden Soeharto pada tahun 1995. Menjadi ajudan di masa-masa terakhir Pak Harto menjadi presiden membuatnya memiliki kenangan tersendiri. Kepemimpinan dan kesederhanaan Pak Harto menjadi hal yang sangat dikaguminya. Minta Sekolah Lagi oleh Dipyo Widodo.
Saya bertugas menjadi ajudan Presiden RI antara 1986-1992. Pertama kali menghadap beliau di Istana Merdeka, saya mengira Pak Harto akan duduk saja, tetapi beliau langsung berdiri. Saya pun memberi hormat dan melaporkan diri sebagai ajudan baru. Setelah itu, beliau duduk dan mengatakan, "Saya berterima kasih kamu mau menjadi tempat sampah saya. Tetapi di sini juga tempat untuk belajar." Itulah kata-kata Pak Harto di awal tugas saya. Ada suka, ada juga duka. Begitulah kehidupan. Pada suatu hari Sabtu, Pak Harto sedang mengadakan acara keluarga di rumah. Sebagai ajudan dinas, saya ada di sana. Saat itu, Asisten Mensesnek bidang dokumentasi, Gufron Dipayana, menghampiri saya dan mengatakan bahwa ada wartawan Rusia ingin menghadap Pak Harto. "Tolong sampaikan ke Bapak," pesannya. "Tidak bisa, Pak. Ini hari Sabtu. Bapak tidak menerima tamu. Lagi pula sekarang sedang ada acara," jawab saya. "Usahakan deh," begitu pinta Pak Dipo. Akhirnya saya melapor juga. Wah, benar saja, saya malah kena tegur. "Kamu kan tahu, ini ada acara. Siapa yang suruh itu?" tanya Pak Harto. Saya pun mengatakan apa adanya. Tidak, jawab Pak Harto. Itulah kali pertama saya kena tegur Pak Harto. Masuk Lemhanas. Sepulang dari Jerman itu, menjelang akhir masa tugas sebagai ajudan, saya menghadap Pak Harto di kediamannya. Ketika itu, Kapolri Kunarto juga datang dan menghadap Pak Harto terlebih dulu. "Mohon izin, Dek Widodo mau saya tarik, Pak," kata Kapolri kepada Pak Harto. "Jadi apa?" "Irpolda." "Irpolda kuwi apa?" Irpolda itu apa? Inspektur Polisi Daerah. "Oh iya, jawab Pak Harto. Setelah itu Kapolri keluar dan bilang kepada saya, "Saya sudah lapor ke Bapak." "Ya Pak," sahut saya. Tak berapa lama saya dipanggil Pak Harto. "Wait, inspektur kuwi apa?" "Siapa? Inspektur itu pangkat kalau di polisi." "Kata Kunarto, kamu mau dipindahkan di inspektur." "Ke Polda, Pak." "Memang tidak ada kepala staf di sana, di kepolisian daerah atau Polda itu?" "Tidak ada, Pak." "Ya wis. Tapi mohon izin, Pak. Kalau boleh saya sekolah saja." "Sekolah apa?" "Lemhanas, Pak," pinta saya. "Ya wis. Ngomong Syaukat Banjarsari, Sekretaris Militer Presiden." Alhamdulillah, saya panjatkan syukur dalam hati. Saya pun bersekolah di Lemhanas. Saya belajar banyak hal dari Pak Harto, terutama bagaimana memimpin, cara bergaul dengan teman atau orang lain. Dan saya lihat Pak Harto tidak pernah marah. Sebagai ajudan, saya juga belajar menilai surat-surat yang pantas diajukan kepada Presiden. Yang paling saya kagumi dan menonjol dari diri Pak Harto adalah beliau sangat tegas, patuh pada aturan, tertib waktu, serta sayang kepada keluarga. Dipyo Widodo lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, 26 Mei 1946. Ia meniti karir di kepolisian dengan pangkat Inspektur Polisi tingkat 2. Setelah menjadi ajudan Presiden RI, ia menjadi Wakapolda Nusa Tenggara, Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya, dan terakhir Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri pada 1996-1998. Hingga buku ini selesai ditulis, Dipyo Widodo aktif di beberapa perusahaan ternama di Indonesia.
Kepemimpinan yang Rasional oleh Wiranto. Saya menjadi ajudan Pak Harto pada tahun 1989-1993. Pertama kali melapor di Istana Merdeka, saya mendapat pesan dari beliau. 3 tahun adalah waktu yang tidak lama. Selama itu, kamu akan mendapatkan pendidikan yang tidak pernah kamu dapatkan sebelumnya. Karena kamu boleh membaca surat-surat saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Bisa mendengar ucapan-ucapan saya, mendampingi saya, menerima tamu-tamu negara. Oleh karena itu, terpulang pada kamu. Selama 3 tahun, kalau kamu bersungguh-sungguh, tentu akan mendapatkan sesuatu yang akan menambah pengetahuanmu sebagai pemimpin. Atau 3 tahun akan berlalu begitu saja tanpa kamu mendapatkan apa-apa. Kenyataannya, saya memperoleh sangat banyak pengetahuan dalam 3 tahun itu. Di antaranya, ketika suatu hari di tahun 1990, Pak Harto mengunjungi sebuah desa terpencil di Jawa Barat. Seperti biasa, setelah acara peninjauan, Pak Harto melakukan temu wicara dengan penduduk. Temu wicara diwarnai gelak tawa karena banyak pertanyaan lugu dan lucu yang harus dijawab oleh Presiden. Kemudian, seorang penduduk mohon agar Pak Harto memberikan 1 genset yang kecil saja untuk menghidupkan suasana di desa itu. Tentu saja, saya mengira Pak Harto akan memenuhi permohonan yang tidak seberapa itu. Di luar dugaan, Pak Harto justru mengarahkan penduduk desa agar menghidupkan koperasi, kemudian mulai iuran untuk membeli genset, lantas memeliharanya untuk kepentingan desa. Saya mempertanyakan hal itu dalam perjalanan pulang. Mohon maaf, Pak. Saya belum memahami mengapa Bapak tidak berkenan memenuhi permohonan genset yang harganya tidak mahal dan sangat dibutuhkan mereka itu. Pak Harto tersenyum. Memang tidak mahal kalau hanya membeli 1. Tapi kalau saya beri mereka genset, saya juga harus memberikan genset serupa untuk ratusan ribu desa yang juga membutuhkan listrik. Itu tidak murah dan tidak mendidik. Kalau genset rusak, nanti mereka tinggal meminta lagi. Begitu seterusnya, kan tidak bagus. Biar mereka belajar sendiri agar kekuatan untuk membangun kebersamaan dan tidak cepat menyerah. Nanti pemerintah pasti akan membantu dengan cara yang lain. Hari itu saya mendapatkan pemahaman baru mengenai kepemimpinan yang rasional, yang tidak memanfaatkan situasi hanya untuk kepuasan parsial jangka pendek. Membandingkannya dengan sekarang, kebijakan membantu rakyat dengan membagi-bagikan uang dan beras. Akan berapa lama hal itu bisa bertahan? Apakah cara itu bukannya membuat rakyat bertambah malas dan hanya akan memperbesar kesenjangan? Namun, saya juga menyadari bahwa setiap pemimpin memiliki cara tersendiri dalam memimpin bangsanya. Biarlah saya pulang sore. Suatu hari, dalam perjalanan dari Istana Merdeka ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk suatu kunjungan kerja ke daerah, sebagai ajudan, saya duduk di depan. Di pintu tol Semanggi, pundak saya ditepuk Pak Harto sembari berkata, Wiranto, beritahu polisi, itu kendaraan di jalan tol tidak perlu diberhentikan. Mereka itu membayar untuk bebas hambatan, bukan malah di stop gara-gara presiden mau lewat. Kalau mereka dibiarkan jalan pelan-pelan, kan tidak mengganggu rombongan. Mungkin orang tidak menyangka
ucapan itu keluar dari mulut seorang presiden yang memang dibenarkan mendapat perlakuan khusus untuk kelancaran dan keamanannya di perjalanan. Namun itulah yang saya dengar sendiri diucapkan oleh Pak Harto. Begitu juga setiap kali hendak bermain golf di Rawamangun, Pak Harto hanya dikawal satu jeep pengawal di belakang. Posisi duduk pun berubah. Pak Harto di samping pengemudi, ajudan di belakang. Suatu kali ketika tiba di Jalan Pemuda dan hendak belok kiri ke arah Rawamangun, antrean kendaraan yang dihentikan polisi sudah terlalu panjang. Terdengar klakson bersaut-sautan. Lain kali polisi tidak perlu menyetop mereka terlalu lama. Mereka akan punya keperluan yang mendesak, sedang saya kan hanya mau berolahraga. Jadi biar saya menunggu sebentar, kan tidak apa-apa, kata Pak Harto ketika itu. Beliau sangat memahami kapan harus ada pengawalan lengkap sebagai presiden dan kapan pengawalan secukupnya saja sebagai pemimpin rakyat. Tidak hanya ke lapangan golf, pergi ke Tapos yang jaraknya cukup jauh sekalipun, Pak Harto hanya dikawal kendaraan secukupnya, tidak mencolok dan tidak harus mengganggu aktivitas masyarakat. Suatu kali saya bertanya, mengapa beliau berangkat ke kantor agak siang, antara pukul 9 sampai 10 pagi? Mengapa tidak lebih pagi, agar bisa pulang lebih awal kembali ke kediaman, sehingga bisa beristirahat dan olahraga? Pak Harto menjawab, kalau pagi kan semua orang pada berangkat ke kantor atau tempat kerja, sehingga jalanan menjadi sangat padat. Kalau saya ikuti berangkat pagi, berarti akan menambah kemacetan lalu lintas karena mereka akan diberhentikan polisi. Biarlah saya yang berangkat agak siang dan pulang agak sore, tidak mengapa. Itulah Pak Harto yang saya kenal. Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, lahir 4 April 1947 di Yogyakarta. Lulusan Akademi Militer Nasional 1968 ini pernah menjadi Kasdam Jaya pada 1993, Pangdam Jaya pada 1994, dan Pangkostrat pada 1996. Ia juga pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 1997, menjadi Panglima TNI pada 1998, merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan. Pada saat buku ini selesai ditulis, Wiranto menjadi Ketua Umum Partai Hanura yang ikut bertarung dalam pemilihan presiden pada 2004 dan 2009. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.